Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini adalah salah seorang tokoh yang diunggulkan untuk bisa maju di 2024 dan sudah mendapatkan tiket dari Partai Nasdem. Kemudian menyusul tiket yang akan diberikan Partai Demokrat dan PKS. Jika tiga partai ini bersatu, berkumpul, atau berkoalisi, mendapatkan suara terbanyak di antara koalisi yang ada. Misalkan PKB sama Gerindra. Ini tidak lebih banyak daripada koalisi yang dibangun oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. KIP juga begitu, kemudian PDIP masih kalah kalau dibandingkan dengan koalisi ini. Makanya lawan politik ini khawatir dan mungkin takut kalau koalisi ini benar-benar terbangun dan mengajukan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Dan ini juga terlihat teman-teman dari berbagai kegiatan Pak Anies Baswedan di berbagai daerah. Ini disambut luar biasa oleh publik, oleh masyarakat. Dan di samping itu juga ada yang melakukan penolakan walaupun jumlahnya kecil, menolak kedatangan Pak Anies Baswedan dengan narasi intoleran, dengan narasi memecah belah, dan narasi-narasi yang lain yang mendiskreditkan Pak Anies Baswedan. Bahkan baru-baru ini muncul wacana terkait serangan kepada Pak Anies Baswedan, khilafah, HTI, dan sebagainya. Nah teman-teman, ini ada pandangan dari Pak Edi Mulyadi, seorang jurnalis senior di Indonesia yang punya pandangan lain terkait Pak Anies Baswedan jika Pak Anies maju di 2024. Yang katanya lawan-lawan politik sudah pada takut kalau nanti Pak Anies benar-benar maju, maka bisa dipastikan atau mendekati kebenaran bahwa Pak Anies akan memenangkan di Pilpres 2024. Kita baca berita teman-teman dari Warta Ekonomi. Tidak henti gangguan menghampiri Anies Baswedan, aktivis mengatakan lawan takut, istana sudah sampai pada kesimpulan Anies bakal menang di Pilpres. Aktivis yang juga jurnalis senior Edi Mulyadi ikut menyoroti soal berbagai halangan yang Anies Baswedan terima terkait pencapresannya. Terbaru adalah soal berseliweran spanduk dengan narasi khilafah HTI yang menyudutkan Anies Baswedan. Edi menduga berbagai penjegalan dan gangguan tersebut datang dari kubu yang berseberangan dengan Anies atau saat ini berada dalam kubu penguasa. Menurut Edi, serangan kepada Anies dilakukan karena mereka sudah tahu jika pemilu dilakukan dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Anies akan menjadi presiden. Istana itu sudah sampai pada kesimpulan jika pemilu berlangsung maka Anies Baswedan tidak bisa dihentikan, pasti akan menang. Maka mereka tidak suka itu, jelas Edi dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Pusat Kajian dan Analisis Data Rabu 24 Januari 2023 yang lalu. Lawan-lawannya Anies itu takut betul kalau pemilu jadi karena mereka hampir pada tahap hakul yakin kalau pemilu jadi Anies pasti menang, tambahnya. Menurut Edi, kubu lawan Anies akan melakukan berbagai cara untuk membuat nama Anies busuk, salah satunya pengaitan Anies dengan kelompok yang dinarasikan seakan-akan radikal atau garis keras. Meski demikian, Edi menilai saat ini publik perlahan mulai sadar dengan pola yang dimainkan untuk membusukkan nama Anies. Hal ini Edi didasari dengan melihat antusiasme masyarakat saat Anies Baswedan melakukan kunjungan ke daerah. Seberapa efektif? Tidak efektif. Buktinya setiap Anies berkunjung kemana-mana, euforia masyarakat itu sudah menggelegar, jelasnya. Belum lagi Edi menyebut masyarakat sudah tidak senang dengan pemerintahan Jokowi yang mana otomatis Anies menjadi pilihan mengingat ex-gubernur DKI Jakarta tersebut diasumsikan sebagai antitesa Jokowi. Karena masyarakat sudah tidak senang dengan perilaku pemerintahan penguasa sekarang
dan orang terlanjur menganggap Anies itu antitesa Jokowi dari sisi pendidikan, bahasa Inggris, wawasan, buku bacaan, semua antitesa dari Jokowi. Jadi orang lihat, wah ini alternatif, ungkapnya. Untuk diketahui telah beredar spanduk banner poster dukung Anies Baswedan, tegakkan khilafah di Banten, lengkap dengan logo HTI yang beredar di sejumlah titik di Pandeglang, Banten. Rumah ex-gubernur Banten, Wahidin Halim yang juga merupakan tokoh yang bersama Anies saat kunjungan ke Banten beberapa waktu yang lalu mendapatkan teror pelemparan ular kobra sekarung. Sebelumnya di kantor Nasdem Aceh, teror telur busuk juga dilancarkan menjelang kedatangan Anies Baswedan. Kekinian Demokrat mengikuti jejak Nasdem untuk menyatakan dukungan secara resmi kepada Anies sebagai calon presiden yang akan didukung di 2024. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pandangan dari Edi Mulyadi, seorang jurnalis senior yang menyampaikan bahwa Pak Anies kemungkinan besar akan menang di Pilpres 2024. Karena itu pihak lawan-lawan politik terus melancarkan serangan kepada Pak Anies Baswedan. Mulai dari narasi radikal, intoleran, kemudian yang terakhir spanduk-spanduk HTI, yang mana seolah-olah Pak Anies mendukung HTI. Nah ini adalah serangan-serangan yang bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Dan saya pikir apa yang dilakukan mereka lawan-lawan politik saya pikir tidak efektif. Kenapa begitu? Karena publik masyarakat sudah terlanjur memahami, mengerti siapa sebenarnya Pak Anies Baswedan. Karena kalau kita lihat Pak Anies itu melihat rekam jejak ketika beliau masih menjabat sebagai gubernur di Jakarta. Pak Anies cukup sukses menghantarkan Jakarta menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu adalah standar kriteria kenapa orang memilih Anies Baswedan. Pak Anies ternyata berhasil, walaupun teman-teman dukungan di parlemen ini kurang kepada Pak Anies Baswedan. Dan bahkan kalau kita lihat Ketua DPRD DKI Jakarta itu juga sering berseberangan dengan Pak Anies Baswedan. Jadi memang berat ketika Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta tanpa dukungan dari mayoritas fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta. Karena partai besar, PDIP ini berseberangan dengan Pak Anies. Akan lebih nyaman, akan lebih tenang, akan lebih bisa bekerja maksimal kalau antara DPRD DKI Jakarta ini bersamaan dengan Gubernur DKI Jakarta mensukseskan programnya. Seperti yang kita lihat Presiden Jokowi, ini mayoritas yang ada di DPR RI mendukung Pak Jokowi. Itu akan lebih leluasa, itu akan lebih maksimal kerjanya eksekutif kalau mendapat dukungan dari legislatif. Tetapi ini kan berbeda dengan posisi Pak Anies. Pak Anies ini tidak didukung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta. Jadi banyak berseberangan antara Ketua DPRD DKI sama Pak Anies Baswedan. Inilah yang membuat pekerjaan Pak Anies agak terkendala. Namun demikian kalau kita lihat progresnya luar biasa. Ketika Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, walau tanpa dukungan dari Ketua DPRD DKI Jakarta. Jadi kita lihat pembangunan yang cukup luar biasa di era Pak Anies, ada Formula E, ada JIS, kemudian membangun jembatan, membangun fasilitas-fasilitas olahraga dan sebagainya. Ini dilakukan di era Pak Anies Baswedan. Dan banyak lagi program-program Pak Anies yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tetapi intinya masyarakat puas dengan kinerja Pak Anies. Karena itu Pak Anies ini diminta oleh publik, oleh warga masyarakat untuk maju menjadi calon presiden di 2024. Dan ini kelihatannya akan menjadi antitesa dari Presiden Jokowi. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.